Firman Tuhan dari Ibu Gembala. Silakan Ibu Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau malam ini kami sudah dengar kesaksian yang luar biasa, Tuhan. Terima kasih urapi Bu NN dalam segala hal. Dia pasti punya kekuatan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan dan Kau akan membuktikan pemeliharaanmu. Dan kalau sebentar hambamu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hambamu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita ya. Puji Tuhan hari ini walaupun besok libur panjang ya, ternyata baru nyadar kalau hari ini tuh besok libur Kamis ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Waduh ya, luar biasa. Nah, terima kasih buat kesaksian Bu NN. Ya, jujur saya dulu kalau lihat sosmednya Bu NN, saya sering membatin sih, Bu NN ini hidup dalam zona nyaman gitu ya. Tapi saya lihat dia itu luar biasa karena kalau tiap saya live ya, saya setiap malam saya pasti lihat tiap ibadah, saya pasti lihat dia. Nggak pernah enggak ya. Saya cuman bilang gini, apa ya yang jadi membuat dia cinta Tuhan gitu ya. Kalau lihat sosmednya berpelukan gitu ya. Semuanya kelihatannya segala sesuatunya ternyata zona nyaman ya. Ternyata memang dia zona nyaman beneran. Nah, tapi namanya kehidupan itu misteri ilahi. Kalau orang tanya, kenapa ya Bu, kok tiba-tiba ndak ada angin, ndak ada kabar-kabar. Tiba-tiba, kadang-kadang kita ini merasa bahwa sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu kayak membuat kita itu shock, bener-bener shock. Sampai rasanya nggak masuk akal gitu ya. Nggak ada persiapan suami yang baik, yang terlalu mencintai kita, tiba-tiba kok bisa pergi meninggalkan ya, bukan meninggalkan kerja, ternyata meninggalkan selama-lamanya. Bayangin saudara, bahkan kalau ibu-ibu tadi baca judulnya, ya waktu saya pelayanan di Jakarta, mereka kusuk-kusuk. Lah suami kita yang jahat kok enggak mati-mati itu katanya. Suami kita yang punya masalah kok enggak mati-mati. Ini yang nanti malam kesaksian, suami baik meninggal. Lah kita suaminya yang seperti ini kok ya ndak meninggal-meninggal, malah panjang umur gitu ya. Saya bilang ya berarti Tuhan masih sayang suaminya ibu-ibu supaya masih diberi kesempatan untuk bertobat lah. Kalau langsung meninggal nanti kan nah jadi penghuninya neraka ya. Nah malam ini tema khotbah itu luar biasa ya. Harap tenang karena ujian itu sedang berlangsung. Kita ini ndak usah panik. Senyatanya, masalah apapun itu cuman ujian. Yang batas waktunya itu ada expirednya. Ya, namanya ujian. Bahkan saya merenungkan beberapa saat. Ya, saya kayak menangkap pesan Tuhan itu seperti ini. Orang yang hebat di mata Tuhan, waktu ada ujian, itu orang yang diam. Karena jelas statementnya Tuhan tuh bilang gini, aku yang akan berperang untuk kamu, kamu diam aja. Lah waktu kita diuji, kita ini waktu hebat. Kenapa waktu diam? Karena orang yang diam itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya bahwa kekuatan Tuhan itu hebat. Makanya kita tidak perlu panik. Waktu kita hari ini panik berarti kita ini meragukan kekuatan Tuhan itu hebat di pihak saudara. Makanya Tuhan tuh melihat loh, orang hebat itu bukan saat engkau hebat cari jalan keluar. Tapi orang yang hebat itu orang yang bisa diam, tenang saat kita ngalami ujian kehidupan. Makanya semakin kita panik, semakin Tuhan itu bisa menilai kualitas saudara itu belum muncul seperti emas. Saudara cuma jadi orang benar, tapi orang benar itu kualitasnya KW. Tahu ya? Kalau di Mangga 2 kan ada KW1, KW2, KW3 ya. Walaupun mirip, tapi kalau sudah KW, mau mirip,
itu sama sekali total berbeda. Makanya hari ini kita itu perlu mengajak jiwa kita. Setiap kali panik, saya selalu ngajari, hai jiwaku, kembalilah tenang. Ini tuh cuman ujian. Lah kalau kita ujian, ketika kita panik, penilaian Tuhan tuh apa buat kita? Ya orang benar yang kualitasnya kualitas KW 1. Tapi kalau kita bisa tenang di tengah badai sebesar apapun, kita ini memiliki orang benar yang kualitasnya kualitas emas. Lah kita sebagai orang benar, yuk belajar dari pengalaman Abraham. Lihat ya, kita baca terlebih dahulu, saya nanti khotbahnya singkat padat jelas. Ini akan jadi mindset kita, supaya kita hari-hari ini harap tenang. Harap tenang sudah. Yang nggak bisa tenang, nanti ujiannya akan terus berputar-putar tapi tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi semakin saudara tenang, satu pintu itu nanti buka banyak pintu. Saya bisa melihat banyak pintu yang terbuka di depan waktu saya paksakan diri saya untuk menjadi tenang. Kalau mau lihat kenyataan bisa tenang nggak? Nggak bisa. Yang ada takut, yang ada khawatir. Tapi yang membuat saya tenang karena saya mempercayai kekuatan Tuhan itu jauh lebih besar dari kekuatan masalah yang lagi menekan saya. Itu aja kepercayaan kita. Coba kalau saudara lihat kekuatan hutang hari-hari ini, kekuatan BUMN yang menekan masalahnya itu banyak. Coba saudara tanya, belum belum lagi tekanan tidak punya suami seperti apa rasanya. Ya, dulu masih bisa gotong royong didik anak. Sekarang jadi single parent, didik anak sendiri, belum lagi cari uang, belum lagi masih tanggung jawab ini dan itu. Mikir lagi masa depan anak-anak gimana nanti kalau sudah besar, kalau anak-anak sudah menikah. Banyak loh itu tekanan. Saya percaya Bu NN bukan hanya sekedar dia bisa ngomong, saya hari ini sangat sangat takut, sangat khawatir. Banyak ketakutan. Tapi kita percaya bahwa kehidupan kita hari ini harap tenang karena kita tahu kekuatan masalah itu tidak akan melampaui kekuatan Tuhan. Sekali lagi kita belajar lepas kendali, jangan dipegang terus. Kalau kita mengendalikan masalah kita, maka kita hari-hari ini akan mengalami stres. Tapi lepas kendali karena di balik realita kehidupan ada tangan Tuhan yang tetap pegang kendali. Bangkrut tetap Tuhan pegang kendali. Suamimu meninggalkan selama-lamanya atau meninggalkan sesaat, ya tetap Tuhan punya kendali. Lihat apa yang dikatakan Kejadian 22 ayat 1-3. Kita belajar. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Lihat ya, ada kata garis bawah. Ini cuma cobaan loh, ujian. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal. Bayangin ya, tunggal tidak masuk akal. Satu diminta lagi. Lihat ya, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Sampai di sini, saudara tahu kalau kita misalnya kita jadi Abraham, tiba-tiba Tuhan suruh apa yang menjadi milikmu yang tunggal untuk dipersembahkan. Kita tidak mungkin tenang loh. Tidak mungkin, saya percaya kalau ayat ketiga keesokan harinya pagi-pagi Abraham bisa semangat untuk taat dengan apa yang Tuhan perintahkan, itu karena dia tahu di balik ujian ini tetap ada rencana Tuhan yang besar. Makanya orang seperti Abraham kalau dia tidak punya ketenangan, jiwanya tidak tenang, tidak mungkin dia mau taat melakukan. Ini tidak masuk akal perintah Tuhan. Ini kenapa? Bisa dengar suara saya? Kayaknya
Ya, nah ini wajah saya kok berhenti ya, Fran? Bisa ya? Kok kelihatannya gini? Oh, dan yang pertama yuk kita lihat bahan ujian. Yuk kita lihat terlebih dahulu. Bahan ujian ada 3 hal. Ya, suaranya Bahan jelas ujian. tapi gambarnya stuck ya. Suaranya jelas. Iya, makanya kenapa? Ini habis lampu mati kayaknya. Sebentar ya. Bisa kelihatan? Masih stuck videonya. Coba matikan videonya terus nyalakan lagi boleh? Coba. Oh, udah. Ya, Udah. coba dibuka videonya. Ya, Oke. Ya, silakan. oke. Ya udah saya kayaknya mau kayaknya tadi lampu mati soalnya. Pakai diesel jadi coba saya ganti ke WiFi bisa enggak? Nah, yuk kita lihat 3 hal ya, bisa ditayangin. 3 hal. Apa yang dijadikan bahan ujian kalau saudara baca perintah yang Tuhan ambil dari kehidupan Abraham, itu apa yang jadi milik kita, ya, milik kita yang menjadi milik kita yang satu-satunya yang rasanya aduh Tuhan milik kita dipersembahkan ya. Yang kedua, apa yang kita kasihi. Jadi bagaimana hati kita melekat selama ini dan apa yang kita banggakan. Selalu Tuhan itu berputar ya, iblis juga mengizinkan apa yang menjadi milik, bahkan milik yang paling berharga yang kita kasihi, yang kita banggakan ya. Ini kurang yang atasnya milik yang berharga, satu-satunya itu berharga yang kita kasihi dan kita banggakan. Nah, kita lihat 3 step aja nanti. Bagaimana kalau ujian sedang berlangsung, kita bisa tenang. Kita belajar di 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4 karena senyatanya pelatihan sedang terjadi supaya kita ini jadi prajurit Kristus yang handal, yang tidak mudah untuk hari ini terpuruk, takut, khawatir. Kita lagi dimunculkan menjadi orang benar yang punya nilai kualitas emas. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4 ini akan jadi patokan kita selama kita harap tenang apa yang mesti kita lakukan. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Disuruh ikut menderita. Artinya pikulah yang aku pasang. Orang nggak mungkin jadi prajurit Kristus yang baik kalau hidupmu zona nyaman, pikul nyaman. Tapi kalau saudara ikut menderita sebagai prajurit yang baik, 4, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saya paling suka statement ini, karena waktu saya mengalami keterpurukan ujian hidup yang berat, hari itu saya bisa hidup move on ketika tiap kali saya mengalami badai tekanan hidup yang berat. Selalu saya ingat 3 kata yang Tuhan katakan. Eli, kamu harus rela menderita. Kalau aku lagi uji hidupmu supaya engkau muncul seperti emas, jadi laskar Kristus yang handal, tidak ada jalan lain. Orang nggak mungkin bisa jadi prajurit laskar Kristus yang handal, muncul seperti emas, kalau hidupmu aku taruh di dalam zona nyaman. Tidak mungkin. Hari ini saya percaya Abraham itu waktu dapat Ishak itu sudah nyaman, saudara. Ya, saya percaya waktu lahirnya Ishak, ya, pergumulan 25 tahun Tuhan jawab. Saya percaya sebelum ayat kejadian 22 terjadi, mungkin Abraham dan Sarah ini sudah comfort zone, zona nyaman, ya, main-main sama anak dan sebagainya. Lihat ya, ujian selalu terjadi pada waktu Tuhan tahu. Kalau Abraham ini zona nyaman, tidak ada ujian kehidupan yang Tuhan izinkan, mungkin pelatihan imannya Abraham itu tidak akan menjadi bapak orang benar,
bapak orang beriman. Tangkep ya, saya kalau ditaruh di zona nyaman, nggak mungkin saya jadi ibu gembala PD Victory yang bisa hari ini untuk memberi kekuatan maksimal. Ya, saya percaya bahwa hari-hari ini secara kalaupun saudara di dalam zona nyaman, saudara sudah tertanam di dalam komunitas. Karena kita itu tidak pernah tahu loh, satu hari ke depan apa yang akan terjadi. Bu NN ini pada waktu saya juga membayangkan di dalam zona nyaman masih cari Tuhan. Itu satu fondasi yang sudah dibangun. Ketika ada badai besar, dia sudah punya kekuatan. Sehingga badai besar itu tidak bisa mencuri, membunuh, membinasakan hidupnya. Justru ketika di badai besar, itu membuat imannya bertumbuh. Abraham juga ketika sudah zona nyaman, bukan Tuhan kurang kerjaan. Karena Tuhan sudah menetapkan bahwa Abraham itu bapak orang beriman. Hari ini mungkin kita ditetapkan sebagai Tuhan. Tuhan mau pakai hidup kita ini semua menjadi orang-orang benar yang punya iman, bukan iman yang palsu, yang KW, yang cuman berkata waktu diberkati, haleluya, puji Tuhan. Tapi terlihat kemurnian iman kita bukan saat kita di dalam zona nyaman. Saat kita mengalami badai yang besar. Saya percaya Tuhan akan bangga dengan Bu NN. Karena waktu dia zona nyaman, dia bisa puji Tuhan, haleluya. Tapi waktu suaminya diambil tiba-tiba tanpa persiapan, tanpa ada rasa sakit, tiba-tiba tidak ada persiapan. Tuhan lagi menguji kualitas Bu NN. Apakah dia tetap setia? Dan saya bersyukur sampai hari ini tiap kali ibadah saya selalu lihat dia. Bahkan beberapa kali retreat dia selalu ikut. Saya lihat semangat dia memuji Tuhan. Itu tidak terbayangkan dan saya bisa melihat orang baru 3 bulan kalau hidupnya tidak tertanam dengan iman yang luar biasa, nggak mungkin kesaksian bisa hehehe. Seperti seorang ibu yang pernah kesaksian di Victory, suaminya masih dalam tanda kutip sekalipun dia kesaksian sambil bercerita, hehehe, iya, tidak apa-apa. Lihat, ini berarti luar biasa loh. Tapi kalau orang tidak punya iman yang timbul seperti emas, imannya itu iman yang KW, pasti nggak akan pernah hidup seperti ini. Tadi aja diceritai salah seorang yang konseling, Bu, saya punya saudara, ketika suaminya tiba-tiba diambil Tuhan, ya suaminya diambil Tuhan, dia murtad, dia marah sama Tuhan. Dia nggak lagi mau Tuhan-Tuhanan. Tapi sementara kita tahu hari ini Tuhan menempatkan saudara. Kalau sampai dalam ujian penderitaan yang belum selesai, jangan pernah marah sama Tuhan. Karena senyatanya Tuhan mau menetapkan kita sebagai laskar Kristus yang handal. Bapak orang beriman Abraham, imanmu akan dimunculkan seperti emas. Yang kedua, selalu saya ingat pesan Tuhan. Eli, kalau mau jadi prajurit Laskar Kristus, engkau punya iman yang luar biasa dalam ujian ini. Engkau tidak boleh fokus dengan soal-soal penghidupan. Artinya kita tidak boleh fokus dengan masalah yang dipakai alat sebagai Tuhan untuk menguji. Kalau hari ini ujiannya apa yang kita miliki selama ini yang menjadi kebanggaan kita, yang sangat kita kasihi milik kita, yang menjadi hal-hal yang sangat berharga yang kita banggakan. Kita sudah jangan fokus dengan hal-hal yang hari ini soal seputar penghidupan, makan, minum, pakaian. Tapi kejar perkara-perkara yang di atas. Itu yang paling penting. Yang ketiga, selalu saya ingat Tuhan berkata, yang paling penting juga dalam menjalani proses kehidupan, hidupmu itu loh yang harus paling penting. Bukan terus kapan masalahku selesai, kapan masalahku berubah, tapi hidupmu yang berkenan di hadapanku. Itu yang selalu saya tanamkan dalam hidup saya. Selalu saya waktu dalam keadaan terpuruk, ada badai besar, saya selalu ngomong, apapun jadi laskar Kristus harus rela menderita.
Nggak usah nuntut apapun dari Tuhan, bahkan bukan hanya rela menderita, tapi sudah nggak pusing. Masalah boleh berlanjut, proses boleh berlanjut, tapi yang pasti kita akan melihat ada banyak rencana Tuhan yang akan digenapi. Jadi suka-sukanya Tuhan, kehendak Tuhan tergenapi. Dan yang ketiga, bukan mengubah masalah, tapi mengubah hidup kita terlebih dahulu, supaya hidup kita semakin hari itu semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ada berapa banyak orang waktu diuji, bukannya hidupnya mengejar perkenanan Tuhan, malah hidupnya makin jauh dari standar orang benar. Hidup seperti ini tidak akan pernah selesai. Nanti padang gurunmu berputar-putar tapi tidak mendapatkan banyak pintu yang terbuka. Yuk kita lihat satu persatu. Bagaimana ya hari ini 3 hal. Setelah itu kita selesai kok cepat. Rela menderita. Kita belajar dari Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Kenapa Abraham itu rela menderita? Karena iman. Maka Abraham tak kala ia dicobai. Lihat ya, mempersembahkan Ishak. Ini pujian. Saudara, hari ini kita ini jangan pikir waktu saudara bangkrut, saudara itu sedang mempersembahkan yang enggak enak dalam situasi bangkrutmu. Mungkin hari ini orang mempersembahkan rumah tangganya yang hancur, Bu NN lagi mempersembahkan suaminya yang meninggal. Ia yang telah menerima janji itu ada kata garis bawah, saudara. Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kalau kita tahu bangkrut kita mau mempersembahkan kepada Tuhan lewat bangkrut ini, supaya kita ini dibentuk sesuai dengan yang Tuhan mau, maka kita rela menderita belajar seperti Abraham. Yang pertama, kita tidak akan segan-segan mempersembahkan milik kita kepada Tuhan. Abraham itu tidak ada hitungannya. Makanya kalau orang tidak bisa tenang, orang pasti masih segan-segan. Tuhan sampai kapan? Tuhan kok tambah lama kerugiannya? Loh, kita mau mempersembahkan, saudara. Kalau kita mau mempersembahkan bangkrut, omset yang turun kepada Tuhan, ya sudah, saudara persembahkan aja. Tuhan, bangkrutku ini aku persembahkan kepada Tuhan. Ini cuma sebagai alat untuk aku bisa mempersembahkan hidup dan imanku yang muncul seperti emas. Tidak usah segan-segan. Yang kedua, tidak hitung-hitungan atas rasa sakit dan kerugiannya. Abraham tidak hitung-hitungan loh, sakit ruginya. Ya, bahkan saat detik-detik terakhir pisau di atas Ishak itu sakitnya seperti apa, ruginya seperti apa. Namanya mempersembahkan. Kita sudah tidak usah hitung-hitungan. Kalau kita mau tahu bahwa mempersembahkan penderitaan ini sebagai persembahan kepada Tuhan, saudara tidak perlu main hitung-hitungan lagi. Saya kalau mau segan-segan hitung-hitungan, mungkin saya sudah keluar dari prosesnya Tuhan. Mungkin saya bisa ngomong gini, Tuhan, enggak fair Tuhan. 16 tahun. Kalau saudara lihat, mungkin saudara bisa lihat, saya sejak COVID, saya enggak pernah berhenti loh untuk live, untuk khotbah. Banyak orang kesaksian dipulihkan lewat khotbah, pelayanan, dan sebagainya. Tapi hidup saya malah ditarik mundur, saudara. Mundur ke belakang sementara yang lain banyak yang sudah maju ke depan. Kalau saya ingat semua apa yang saya lakukan, saya mungkin bisa bilang sama Tuhan gini, kurang apa saya Tuhan? Saya ini juga nggak banyak, jujur selama pelayanan PD Victory lewat Zoom, lewat live, nggak pernah saya mungut yang namanya uang. Ayo, aku sudah live kamu. Mungkin saya bisa dalam tanda kutip, saya bisa ngomong gini, kurang apa saya Tuhan? Saya sudah capek, saya terbang-terbang juga buat Tuhan, pulang dari pelayanan, saya masih harus live lagi, belum lagi tiap hari bikin renungan di grup, belum lagi ngurusi konseling. Coba saudara, secara akal, kalau saya bisa bagi waktu buat
ini pikiran saya untuk ngurusi tiap hari, buat renungan, buat khotbah. Kadang khotbah bukan hanya sekali 2 kali, bahkan 1 hari kadang bisa 3. Ya, kalau dipikir saudara, jujur saya bisa marah, tapi waktu saya mengerti firman, saya mengerti bagaimana Abraham totalitas. Karena Abraham itu mindsetnya, penderitaan itu adalah persembahan. Bukan sesuatu yang membuat kita hari ini protes. Sampai kapan Tuhan? Abraham tidak segan-segan, dia sudah Tuhan kasih, ini persembahan buat Tuhan. Kalau memang penderitaanku ini hanya sebagai alat untuk membentuk aku, berarti semakin saya terbentuk dengan baik lewat penderitaan. Ini persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Bahkan enggak hitung-hitungan lagi. Rasa sakitnya di sana sini, ruginya kelihatannya. Apa yang saya tabur kelihatannya rugi. Loh Tuhan, sudah ini. Lah kok tambah mundur Tuhan? Sudah enggak hitung-hitungan. Bahkan yang ketiga, kalau kita rela menderita, kita enggak meragukan kuasa Tuhan sama sekali. Abraham itu punya pikiran apa? Kalaupun sampai Ishak mati, karena itu janji Tuhan, Ishak, Tuhan pasti bangkitkan Ishak. Hari ini kalaupun rumah tanggamu hancur, usahamu hancur, kalau janji Tuhan, Dia pasti akan membangkitkan rumah tanggamu yang hancur, usahamu yang hancur, karena itu memang janji Tuhan. Itu selalu berbicara pemulihan. Nggak mungkin janji Tuhan itu berbicara sesuatu yang tidak ada ujungnya, sesuatu yang baik. Nggak mungkin, saudara. Firman Tuhan di Yosua 21:45 aja berkata, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Artinya hari ini, yuk kita semua kalau tahu memang rasa sakit itu persembahan, berikan yang terbaik, tidak usah hitung-hitungan, tidak usah meragukan kuasa Tuhan. Sekali lagi, tidak boleh segan-segan. Ya, Abraham tidak segan-segan, Tuhan berkati Abraham tidak segan-segan. Abraham tidak hitung-hitungan, Tuhan berkati Abraham tidak pakai hitung-hitungan lagi loh. Sampai digenapi yang namanya keturunannya sampai seperti bintang di langit, pasir di laut. Kenapa? Karena Abraham tahu. Dia tidak segan-segan, tidak hitung-hitungan, dan dia tidak pernah meragukan kuasa Tuhan. Terbukti tidak Tuhan membuktikan kuasanya? Makanya hari ini orang yang hebat, itu orang yang percaya kepada kehebatan Tuhan, dan dia akan ambil langkah diam, harap tenang, ujian sedang berlangsung. Orang kalau tenang karena dia tahu, dia sudah tidak segan-segan, dia tidak hitung-hitungan, dia tidak meragukan kuasa Tuhan, makanya dia tenang. Lah kalau dia panik karena dia masih ngitung terus, duh Tuhan kok gini lagi ya, aduh Tuhan sampai kapan gini lagi terus Tuhan, lo Tuhan itu kan sanggup, kenapa Tuhan tidak tolong-tolong saya? Ini ciri orang yang hari ini masih segan-segan sama Tuhan, masih hitung-hitungan, masih meragukan Tuhan itu bisa enggak ya tolong hidup saya. Makanya ketika ujian berlangsung siapapun, saya hari-hari ini ngajari live beberapa saat, itu hanya buat saudara jadi tenang dan punya semangat. Saya enggak pernah ngomong penderitaanmu akan berlalu, enggak saudara. Tapi saya cuma ngajari orang live itu yang Tuhan kasih saya perintah. Kenapa saya live tiap hari? Tuhan bilang gini, kamu beri kekuatan buat jemaat untuk punya kekuatan bertahan, bukan mengubah masalah. Tangkep ya? Saya enggak pernah ngomong gini, ikut live-nya Bu Eli tiap hari supaya masalahnya cepat berubah. Enggak, saudara. Saya diberi kekuatan message sama Tuhan, pesan. Saya disuruh memberi semangat kekuatan untuk bertahan. Karena orang benar hari-hari ini, pertahanan saudara, kalau saudara tidak melekat sama Tuhan, tidak hidup di dalam firman, pertahananmu pasti goyah. Percaya omongan saya. Tidak mungkin orang yang bisa bertahan tanpa firman, tanpa Tuhan. Saudara, istilahnya orang anak kecil itu belajar apa? Col-colan ya. Saudara sudah tidak ada pegangan sama sekali. Saya terlalu percaya pertahananmu tidak akan lama. Pertahananmu pasti goyah, dan ketika engkau goyah, engkau tidak kembali sama Tuhan, hancur pasti. Banyak orang yang hancur hari-hari ini. Makanya kalau kita dengar firman, kita ini punya pertahanan. Lihat
Bu NN, harus menjalani kehilangan suami. Dia harus menjalani realita. Setelah tidak ada suami, bukannya masalah selesai. Masih ada masalah anak-anak, masih ada masalah keuangan, pekerjaan, hidup masa depan. Tetap harus kita selesaikan. Kita nggak bisa mengubah skenario-nya Tuhan. Waktu suami meninggal, masalah keuangan berlimpah-limpah. Nggak bisa. Setelah suami meninggal, ada paket A, paket B, paket C, saudara. Ngikuti loh itu. Bayangin, pikir manusia logika. Kalau Tuhan baik, sudah dapat petir yang besar. Tuhan, tolonglah. Jangan paket A, B, C, D-nya yang nggak enak. Kalau bisa, setelah petir mas suami meninggal, oke lah Tuhan, datangkan bonus, datangkan berkat A, berkat B, berkat C, berkat D, supaya Tuhan, hidup saya ini bisa tenang. Enggak, saudara. Justru realita yang terjadi seperti Bu NN. Setelah suami meninggal kena petir, malapetaka, paket berikutnya mengikuti loh saudara. Kita hari-hari ini nggak bisa ngubah keputusan Tuhan, tapi kita punya kekuatan bertahan. Dan pastikan kita bertahan, harap tenang aja. Semakin saudara panik, semakin saudara nggak akan lihat jalannya Tuhan. Yang kedua, yuk kita lihat bagaimana hari ini kalau orang semakin rela, semakin Tuhan tidak rela, itu kata kuncinya. Makanya rela, kasih persembahan, tidak segan-segan, tidak hitung-hitungan, tidak meragukan. Kejadian 22 ayat 12 sampai 13. Ini kata kuncinya. Lalu ia berfirman. Lihat ya, orang kalau sudah tahap tidak segan-segan, sudah tidak hitung-hitungan, tidak meragukan Tuhan, ada satu titik di mana firman Tuhan berkata, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan. Artinya gini, semua yang saudara takutkan itu tidak terjadi apa-apa. Fase-fase seperti ini pasti akan kita alami kalau kita bisa harap tenang. Sebab telah ku ketahui, ternyata ujian itu cuman kepingin Tuhan tahu. Kualitas hidup kita ini bukan asbun. Tuhan hebat, Tuhan luar biasa, Tuhan itu maha segalanya. Enggak, saudara. Kualitas yang Tuhan mau pada waktu engkau diuji, Tuhan mau lihat. Ternyata di titik tertentu kalau Tuhan sudah puas, Tuhan sudah tahu sekarang kualitas bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saya percaya Abraham waktu kasih anaknya yang tunggal itu sakitnya luar biasa. Itu ruginya luar biasa, saudara. Tapi apa yang dilakukan Abraham ketika dia tidak segan-segan, maka di situ Tuhan berkata, aku tahu loh sekarang Abraham, kamu ini luar biasa. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan. Artinya Tuhan melihat sudah sediakan gantinya. Tidak ada terjadi apa-apa, malah dikasih ganti. Ayat 15 kita lompat. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan. Ayat 17 langsung. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Orang yang rela hari ini rasa sakitmu itu sesuatu persembahan. Maka 3 hal, buka PowerPoint-nya. Yang pertama, Tuhan sudah sediakan gantinya. Makanya kita perlu harap tenang. Hari ini memang belum selesai, gantinya belum kelihatan. Rugi-rugi. Sudah yang rugi-rugi, yang hari ini rumah tanggamu babak belur. Apapun yang Tuhan izinkan, malam ini Tuhan berkata, nak, waktu kamu rela menderita, kamu tenang bersama dengan aku. Aku sudah sediakan gantinya. Bahkan aku akan memberkati berlimpah-limpah. Dan yang ketiga, Tuhan genapi janjinya buat Abraham. Keturunannya sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Hari ini 3 hal ini jadi milik kita.
Makanya kita perlu bangun mental harap tenang, ya. Mental harap tenang ini terus dibawa. Karena masa sulit akan semakin sulit. Kalau kita hari ini hanya hidup dikendalikan masa makin sulit, saudara tidak akan pernah mengalami ketenangan jiwa. Yang ada tiap hari hidupmu stres, minum obat tidur, minum obat penenang, cari jalan keluar. Tapi hari ini orang yang hebat di mata Tuhan adalah orang yang mentalnya mental harap tenang. Ya, bukan mental yang panik, yang takut. Waktu ujian sedang berlangsung, maka Tuhan pasti sediakan gantinya. Tuhan akan berkati kita yang bisa punya mental harap tenang. Itu tadi, orang yang hebat adalah orang yang bisa diam saat badai besar menimpa saudara dan saya. Orang yang bisa punya mental harap tenang, Tuhan pasti genapi janjinya. Yang kedua, bagaimana tidak memusingkan soal-soal penghidupannya. Buka PowerPoint-nya dari Kejadian 22 ayat 18 yang berkata, oleh keturunan mula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Untung ya, Abraham ini bertahan sampai pada akhirnya. Hari ini kita disebut sebagai keturunan Abraham yang diberkati. Kalau Abraham hari itu diuji di Kejadian 22, dia tidak bisa lulus, ya. Hari itu mungkin tidak muncul iman sebagai bapak orang beriman. Nah, saudara lihat ada kata berikutnya, karena engkau mendengar firman-Ku. Abraham itu gara-gara Abraham dengar firman-Nya Tuhan, maka keturunan semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saudara dan saya hari ini keturunan Abraham, makanya tenang aja. Kita bukan orang-orang yang dirugikan, tapi kita adalah orang-orang yang mendapat berkat. Lihat, 3 hal. Yang pertama, semua yang terjadi, kalau kita harap tenang, mulai taruh mindset, ya Tuhan, ini untuk rencana Tuhan, semua untuk kemuliaan Tuhan, semua untuk menyelesaikan kehendak-Nya. Kita semua tahu bahwa kita hidup hari ini di tengah ujian, itu bukan untuk menghancurkan hidup saudara, tapi semuanya untuk menggenapi rencana Tuhan, kemuliaan Tuhan yang jauh besar, dan kita semua menyelesaikan kehendak-Nya. Tuhan Yesus itu berdiam, tenang, di tengah masa ketika detik-detik dia mau mati di kayu salib, karena dia tahu hal yang jauh lebih besar bukan turun dari salib, bukan salib berlalu, bukan cawan pahit berlalu, tapi hal yang lebih besar, yaitu menggenapi rencana Bapaknya, menggenapi kehendak Bapaknya, menggenapi kemuliaan Bapaknya untuk menjadi keselamatan buat seisi dunia ini. Kita semua sebagai anak Tuhan, kita tahu bukan hal yang paling luar biasa adalah masalahmu diselesaikan, masalahmu dipulihkan. Itu cuman mujizat yang membalik telapak tangan, bukan keren. Tapi mujizat senyatanya ketika saudara sudah bertahan sampai akhir, saudara tahu bahwa saudara bisa berkata, terima kasih ya Tuhan. Ternyata lewat penderitaan ini, aku bisa melihat rencana Tuhan yang besar. Aku melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Aku menyelesaikan kehendak Bapak. Saya bisa kadang-kadang ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau dulu PD Victory saya tutup ya Tuhan. Aduh, Tuhan enggak lihat. Jujur saya sering kesaksian kan di awal-awal saya diproses Tuhan. Ya, saya melihat seorang yang sama-sama buka persekutuan doa dengan saya. Orang itu rame, saya juga rame. Jadi dia malam, dia hari itu buka persekutuan doa rame, saya juga rame. Ternyata kami berdua sama-sama diproses Tuhan. Saya diproses rumah tangga, dia diproses sakit, saudara. Dan hari itu dia ngomong sama saya, kayaknya saya nggak punya kemampuan, kekuatan untuk melanjutkan membuka ministry ini, sehingga saya tutup.
Ketika dia tutup, dia sembuh, saudara. Itu kayak tekanan buat saya. Iblis bilang gini, tutup aja PD Victory. Kamu berjemaat aja, kamu ndak usah mursal. Ya, biasa aja lah jadi orang. Nanti sama, kalau itu tutup pulih, kamu juga. Dia tutup sembuh, kamu tutup, kamu pulih rumah tangganya. Itu terngiang-ngiang loh, saudara. Tapi saya belajar hari itu, malam itu dengan pergumulan. Ya, saya percaya malam itu saya seperti Tuhan Yesus yang bergumul. Ya Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi untung saya memenangkan satu prinsip keputusan malam itu, saya berkata di hadapan Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Saya ingat malam itu saya teriak, sekali Yesus tetap Yesus. Pada waktu saya berteriak, hari itu ketika saya merenungkan di masa ini, untung ya Tuhan, kalau sampai PD Victory tutup, saya tidak lihat rencana Tuhan buat banyak orang seperti Bu NN yang bisa tetap bertahan sampai akhir. Kemuliaan Tuhan terjadi, kehendak Tuhan tidak terjadi loh dalam hidup saya dan PD Victory. Tapi gara-gara malam itu saya bergumul dan mengambil keputusan, saya akan menyelesaikan kehendak Bapak. Disitulah saya melihat buah-buah cabang-cabang PD Victory yang menghasilkan buah yang manis. Amin, saudara. Yang terakhir, hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana Kejadian 22 ayat 3 yang tadi kita baca. Yuk langsung buka PowerPoint-nya. Hari ini kita memang semua yang paling penting, Tuhan bilang yang paling penting bagaimana bukan mengubah kehidupan masalah, tapi kehidupan kita. Apa perkenanan Tuhan yang penting dalam hidup saudara? Di tengah kita ngalami ujian, harap tenang. Taat. Taat sekalipun perintah Tuhan itu tidak masuk akal. Mungkin Abraham bisa berpikir katanya dilarang membunuh. Lah kok sekarang disuruh membunuh itu gimana? Tidak masuk akal. Kadang apa yang Tuhan perintahkan sama kita tidak masuk akal. Mungkin kita diperintahkan untuk mengampuni tanpa batas. Kita harus mengasihi. Kita harus hari ini taat dengan keadaan yang susah. Tidak boleh melakukan yang namanya pinjol, tidak boleh melakukan pinjam di luar tabrak sana. Mungkin. Dan yang kedua, taat sekalipun besar rasa sakit dan kerugiannya. Taat sampai akhir dengan tetap percaya. Itu perkenanan Tuhan. Yang penting hari ini taat aja. Kalau perintahnya Tuhan, saudara disuruh ngampuni, disuruh sukacita di tengah masa sulit, lakukan aja. Walaupun gimana ya Tuhan. Tuhan tuh kadang aneh ya. Nggak punya uang kok disuruh sukacita, itu loh gimana. Hutang banyak disuruh kalau ketemu orang, gimana kabarmu? Luar biasa. Lo luar biasa apanya? Wong hutang banyak kok luar biasa, disuruh luar biasa. Mungkin banyak orang melihat kita, rasanya kita seperti orang yang ya orang kurang satu on. Tadi ada kesaksian bagus. Mungkin ibu itu bisa dijadwalin. Mungkin Bu Weni hari ini ikut enggak ya? Tadi kesaksian di Jakarta bagus, saudara. Anak meninggal, ya. Kalau bukan kekuatan Tuhan, di tengah dia melihat jasad anaknya yang terakhir, dia masih bisa ajak suaminya selfie dengan jenazah anaknya. Nggak keluar air mata. Masih bisa nyanyi lagu. Ya, Amazing Grace. Bayangin saudara, yang lihat nangis, ibu ini nggak nangis. Kenapa? Karena kita tahu kadang-kadang apa yang Tuhan taruh di dalam pikiran kita, semua nggak masuk akal. Tapi kita tetap taat akan perintahnya. Taat. Sekalipun besar rasa sakit kita, taat aja. Taat itu sampai akhir dengan tetap percaya. Amin. Kalaupun sampai Ishak mati, Tuhan tetap punya kesanggupan untuk membangkitkan Ishak. Kalaupun hari ini rumah tanggamu sampai dari awal proses sudah teriak minta tolong, tidak ditolong-tolong, malah tambah parah sekalipun, yakinlah Tuhan yang sama membangkitkan Ishak. Ya, Tuhan yang sama hari ini untuk memberikan pengganti Ishak. Dia pasti juga sanggup untuk membangkitkan kita semua dari yang namanya Lazarus yang mati dan sebagainya.
Yuk, saya sudah selesai quote yang terakhir dibaca ya. Jadi hari ini 3 hal diingat-ingat gampang ya. Yang pertama, rela-rela. Sudah, enggak boleh segan-segan. Siapa yang segan-segan masih tanya kenapa sampai kapan bertobat sudah. Ini persembahan. Justru penderitaan itu persembahan yang terbaik buat Tuhan ya. Enggak usah hitung-hitungan, enggak usah meragukan. Yang kedua, fokus jangan sampai lihat soal-soal penghidupan. Sudah, soal-soal yang dicari-cari enggak usah. Pokoknya yang penting hari ini kita tahu bahwa semua ini untuk menggenapi rencana kemuliaan kehendak. Bahkan yang ketiga, perkenanan Tuhan. Taat sudah, enggak ada tawar-menawar. Taat itu dari depan ke belakang ya taat. Dari belakang ke depan huruf itu tetap taat. Bolak-balik taat. Jadi apapun yang terjadi walaupun keadaanmu enggak tambah baik, mau baik enggak tambah baik, mungkin saudara seperti di pingpong jet coaster, diombang-ambingkan dengan keadaan yang hari ini terlihat sudah kelihatan tanda baik, sudah ada pembeli dibatalkan kayak pengharapan palsu. Itu pun jangan mengubah ketaatan kita. Baca quote yang terakhir, setelah itu boleh tanya jawab. Yuk. Harap tenang, ujian sedang berlangsung, tetap percaya badai tidak selamanya. Dan setiap proses itu pasti punya tujuan. Ya, Tuhan Yesus memberkati, harap tenang. Perintahkan kepada jiwa kita mulai hari ini yang lagi menghadapi persoalan apapun, kata kuncinya harap tenang, ujian sedang berlangsung. Tuhan Yesus memberkati.